penyimpanan sesuatu. Arsip adalah setiap catatan yang tercetak, tertulis dalam bentuk huruf, angka, ataupun gambar yang memiliki arti dan tujuan, serta sebagai bahan informasi dan komunikasi yang terekam di dalam surat-surat, kertas, maupun media komputer seperti hard disk dan disket. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dalam pelaksanaan administrasi yang disimpan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga arsip dapat ditemukan kembali sewaktu-waktu diperlukan. 1. Berdasarkan sifatnya. A. Arsip tidak penting adalah arsip hanya memiliki kegunaan informasi saja. Contoh, surat undangan atau brosur. B. Arsip biasa adalah arsip yang hanya semula penting, namun akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Contoh, surat lamaran kerja atau surat keterangan. C. Arsip penting adalah arsip yang hanya memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contoh, surat perjanjian atau surat kuasa. D. Arsip sangat penting adalah arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya yang bernilai sejarah atau ilmiah. Contoh, naskah proklamasi atau teks deklarasi internasional. E. Arsip rahasia adalah arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam organisasi tertentu. Contoh, data pegawai sebuah perusahaan atau instansi. 2. Berdasarkan fungsinya. A. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terdiri dari 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. B. Arsip statis adalah arsip yang digunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. 3. Berdasarkan bentuknya. A. Arsip berbentuk lembaran, contohnya seperti surat, kwitansi, dan faktur. B. Arsip tidak berbentuk lembaran, contohnya seperti disket, komputer, hard disk, video kaset, flash disk, mikrofilm, dan lain-lain. 4. Berdasarkan masalahnya. A. Financial record, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contoh, kwitansi, giro, dan cek. B. Inventory record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contohnya, catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. C. Personal record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contoh, surat lamaran kerja, CV, dan absensi. D. Sales record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contoh, daftar agen distributor dan daftar penjualan barang. E. Production record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah produksi. Contoh, data produksi barang dan jasa. 5. Berdasarkan pemiliknya. A. Arsip lembaga pemerintahan. B. Arsip instansi pemerintahan atau swasta. 1. Filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Berfungsi untuk menyimpan berkas atau arsip yang masih bersifat aktif. Filing cabinet biasanya terbuat dari bahan plastik atau logam. 2. Rotary, yaitu alat penyimpanan arsip seperti filing cabinet yang bisa digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan atau penemuan kembali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam dan besi. Arsip disimpan di tempat ini secara lateral. 3. Lemari arsip, yaitu tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri menyamping terlebih dahulu. Arsip dimasukkan ke dalam ordner atau ditutup secara mendatar. 4. Rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral. Arsip-arsip yang disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. 6. Map arsip. Map arsip yaitu lipatan yang terbuat dari kertas tebal atau karton, atau bisa juga terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyimpan surat-surat atau arsip.
Terdapat banyak jenis map arsip, diantaranya yaitu ada Stop Map Folio, Map Snell Hector, Hanging Folder, dan Map Folder. 7. Orner, yaitu map besar yang terbuat dari kardus atau plastik tebal dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit yang digunakan untuk menjepit arsip. Panguide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk atau sekap pemisah dalam penyimpanan arsip. 9. Stapler. 10. Perforator, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi teks. Perforator memiliki beberapa jenis berdasarkan lubang yang dimilikinya, dimulai dari 1 lubang, 2 lubang, sampai dengan 5 lubang. 11. Alat sortir, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima. Alat sortir ini dapat berbentuk seperti rak, kotak, ataupun bertingkat. 12. Trigger file, yaitu alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam, arsip, atau kartu lain yang memiliki jatuh tempo. 13. Cardex, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar. Di dalam Cardex terdapat kantong plastik untuk menyimpan kartu indeks. 14. Label, yaitu alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau gauge. 15. Numerator, yaitu alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. 1. Sistem abjad atau alphabetical filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama atau orang atau badan atau organisasi. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena 1. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. 2. Dokumen sering dicari dan minta melalui nama, dan lain-lain. 2. Sistem subjek atau subject filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. 3. Sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip yang dibuat. 4. Sistem wilayah atau geographic filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan judul nama wilayah atau daerah seperti nama negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. 5. Sistem nomor atau numeric filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode angka atau nomor. Sistem nomor terdiri atas 3 jenis, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor keyway, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau urut, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor